Selamat sore, dimanapun adik-adik berada, orang tua yang mendampingi, rekan-rekan guru sekolah minggu, dan semua yang mendengarkan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu sore hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, Bapakku datang padamu. Sekali lagi dari atas dengan lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, ikuti Kak Neta berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu, sehingga sore ini kami masih bisa beribadah. Tuhan tolong, pimpin ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kuasa iblis yang ingin mengganggu, kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Puji Tuhan, sore hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, bisa kembali beribadah. Nah, adik-adik senang? Haleluya. Supaya semangat, nah semuanya bangkit berdiri lagi, kita akan nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Dengan gerakan tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik sudah capek? Masih belum ya? Nah, tetap bangkit berdiri, kita akan sambung pujian dengan lagu yang berjudul Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran, dilanjutkan dengan Setia-setialah. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut
setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai akhir. Setia setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai akhir. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Kak Neta akan bacakan pengumuman. Yang pertama, jadwal ibadah sekolah minggu secara offline di gereja. Yang pertama, Surabaya jam 9:04, di Malang jam 10 tepat, di Medan jam 10:04, di Jakarta jam 4 sore. Yang kedua, setiap kali beribadah, adik-adik berpakaian yang rapi ya. Yang ketiga, disiapkan juga Alkitabnya dan alat tulisnya bagi yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa adik-adik lihat lagi di Google Classroom dengan kode kelasnya KZYIYNP. Yang terakhir, adik-adik yang mengikuti ibadah bersama orang tua, ayo diikuti dengan baik dan tertib ya. Tidak lari-lari, tidak teriak-teriak, dan tidak mengganggu saat orang tua beribadah, baik yang online maupun yang offline. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri lagi, kita akan nyanyikan lagu Tuhan Penuhkanku dengan firman-Mu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Neta berdoa lagi. Seperti lagu ini Tuhan, kami rindu dipenuhkan dengan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa mendengar firman dengan benar dan sungguh-sungguh. Urapi juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi
peralatan yang kami gunakan. Kuasa iblis, roh jahat, roh main-main yang masih mau mengganggu dan mencuri benih firman-Mu, kami mau usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Bagi adik-adik yang sudah besar, bisa menyiapkan Alkitabnya, alat tulis, dan bukunya. Nah, yang kecil duduk yang manis ya. Oke, coba sekarang adik-adik lihat di slide. Adik-adik tahu tidak itu gambar apa? Ya, betul, itu adalah gambar mahkota. Nah, di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, salah satu mahkota ini namanya mahkota kehidupan. Nah, kita mau baca dulu di Wahyu 2 ayatnya yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, di sana tadi dituliskan bahwa Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, kita kembali lagi ke slide. Nah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi, Tuhan ini akan mengaruniakan mahkota kehidupan dengan syarat kita harus setia sampai akhir. Nah, bagaimana setia sampai akhir itu? Kita mau belajar prakteknya. Apa setia sampai akhir itu? Yang pertama, kita buka dalam Yesaya 11 ayatnya yang ke-5. Yesaya 11 ayatnya yang ke-5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, adik-adik perhatikan yang Kak Neta garis bawahi. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Jadi, prakteknya yang pertama, setia sampai akhir itu adalah beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Nah, setia dan benar ini apa? Yang pertama, setia dulu. Nah, setia ini artinya tidak mau dihalangi oleh apapun, sampai tidak bisa dihalangi. Nah, contohnya, ketika jam sekolah minggu, kayak gini, jam ibadah sekolah minggu, jam 4 sore. Nah, adik-adik diajak main sama teman-temannya. Adik-adik lebih memilih untuk ikut ibadah sekolah minggu dulu. Nah, adik-adik lebih mengutamakan ibadah, tidak mau dihalangi. Setia juga berarti tekun, dilakukan terus-menerus. Nah, misalnya minggu ini datang sekolah minggu. Nah, nanti minggu depannya lagi datang sekolah minggu, minggu depannya lagi, minggu depannya lagi. Itu namanya setia, karena dilakukan secara terus-menerus dengan tekun. Nah, bedakan sama minggu ini datang, hari ini datang, minggu depan tidak datang, terus tidak datang lagi, minggu depannya lagi baru datang, terus tidak datang. Nah, itu berarti tidak setia, tidak tekun gitu ya. Jadi yang pertama, setia itu artinya tidak bisa dihalangi, tidak mau dihalangi sampai tidak bisa dihalangi. Yang kedua, setia itu juga berarti tekun, dilakukan secara terus-menerus. Nah, kalau benar apa? Benar ini berarti sesuai dengan firman pengajaran yang benar. Nah, kalau setia dan benar, seperti ayat tadi, bagaikan memakai ikat pinggang. Hidup kita menjadi rapi. Nah, adik bisa lihat di slide gambar yang sebelah kanan yang memakai jas dan memakai ikat pinggang. Rapi, terlihat rapi dari atas ke bawah. Bedakan sama yang di sebelah kirinya.
bajunya keluar gitu kan. Nah, kalau nggak mau pakai ikat pinggang, bajunya keluar-keluar, tidak rapi. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan yang merapikan hidup kita, Tuhan yang mengatur, merapikan dan mengatur hidup kita. Nah, sekarang prakteknya yang kedua. Apa itu setia sampai akhir? Yang kedua, kita baca dalam Matius 24, ayatnya yang ke-45. Matius 24, ayatnya yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Adik-adik perhatikan yang Kak Neta garis bawahi. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Jadi, prakteknya yang kedua, beribadah melayani Tuhan dengan setia dan bijaksana. Nah, tadi setia sudah ya, masih ingat ya setia itu apa? Yang pertama, tidak mau dihalangi sampai tidak bisa dihalangi. Yang kedua, setia itu juga tekun, dilakukan terus-menerus. Nah, sekarang bijaksana. Bijaksana ini apa? Kita mau pelajari satu-satu bijaksana, mulai dari Matius 7 ayat yang ke-24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kak Neta ulangi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, jadi artinya apa yang pertama bijaksana ini? Mendengar dan melakukan. Berarti taat. Nah, artinya bijaksana yang pertama itu adalah taat dengar-dengaran. Jadi mendengar perkataanku, ku besar, perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Yang kedua, bijaksana ini apa? Di 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-8. 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, maksudnya apa dengan kemurnian dan kebenaran? Jadi, harus tahu batas dalam pergaulan. Batasnya apa? Kemurnian dan kebenaran itu tadi. Apa artinya Kak Neta? Nah, maksudnya gini, kalau misalnya adik-adik diajak sama temennya berbuat dosa, misalnya ya paling gampang di sekolah diajak nyontek gitu ya. Nah, itu adik-adik tahu harus menolak, jangan mengikuti temennya yang enggak benar itu tadi. Jadi batasnya adalah kemurnian dan kebenaran. Itu berarti bisa dibilang adik-adik bijaksana. Nah, yang pertama tadi taat dengar-dengaran, yang kedua tahu batas dalam pergaulan. Sekarang yang ketiga, apa bijaksana itu? Di 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Harus menjaga lidahnya. Nah, maksudnya apa? Kalau tadi yang kedua tahu batas dalam pergaulan, yang ketiga tahu batas dalam perkataan. Sehingga hanya berkata yang benar dan baik. Bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, misalnya ketika bicara sama orang yang lebih tua, nah, bicaralah yang baik, yang sopan. Bicara sama orang tua juga jangan yang bentak-bentak, jangan marah-marah gitu ya. Yang baik. Oke, jadi yang pertama tadi taat dengar-dengaran, yang kedua tahu batas dalam pergaulan, yang ketiga tahu batas dalam perkataan. Sekarang yang keempat, apa bijaksana itu? Di Amsal 14 ayat yang ke-17. Amsal 14 ayat yang ke-17. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, tapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, berarti prakteknya yang keempat, kalau orang bijaksana itu sabar. Artinya berarti tidak cepat marah, tidak ngomel gitu ya.
Nah, ini ada kaitan sama yang tadi, nomor 3, tahu batas dalam perkataan. Jadi harus sabar, gak boleh ngomel, gak boleh marah-marah, gitu ya. Nah, ini Kak Neta juga belajar gitu, karena Kak Neta juga termasuk orang yang tidak sabar gitu ya. Kalau misalnya Kak Neta ditanyai macam-macam dan berulang-ulang banyak pertanyaannya, nah itu Kak Neta cepat marah gitu ya, kayak aduh kok banyak banget pertanyaannya, aduh kok tanya lagi sih gitu. Nah ini Kak Neta juga belajar dari sini, adik-adik juga harus jadi orang yang bijaksana, harus sabar gitu ya. Nah lebih daripada itu, kita juga bisa sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Jadi Kak Neta ulangi tadi, bijaksana yang pertama, taat dengar-dengaran. Yang kedua, tahu batas dalam pergaulan. Batasnya apa tadi? Kemurnian dan kebenaran. Yang ketiga, tahu batas dalam perkataan. Dan yang keempat, sabar. Oke, sekarang prakteknya yang ketiga. Praktek setia sampai akhir itu bagaimana? Kita baca di Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Jadi prakteknya yang ketiga, setia sampai akhir ini adalah setia dan baik. Nah, baik ini apa? Setia dan baik. Tadi Kak Neta ulangi lagi, setia. Setia itu artinya ada dua. Yang pertama, tidak mau dihalangi sampai tidak bisa dihalangi. Yang kedua, tekun, dilakukan berulang-ulang. Nah, sekarang kalau baik, baik ini artinya apa? Kita baca di Ibrani 13 ayat yang ke-18. Ibrani 13 ayat 18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Jadi yang ketiga, baik. Baik ini artinya setia dan baik. Ya, baik ini artinya hati nurani yang baik. Nah, artinya apa hati nurani yang baik itu? Yang pertama, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, contohnya kayak tadi, misalnya di sekolah diajak temennya nyontek. Nah, adik tahu nyontek ini enggak benar. Nah, jadi ya jangan mau ikut nyontek gitu. Jadi itu artinya adik memiliki hati nurani yang baik, karena adik bisa membedakan, oh ini benar, oh ini enggak benar, jadi enggak boleh diikutin. Nah, itu berarti adik punya hati nurani yang baik. Yang kedua, hati nurani yang baik ini artinya tanpa pamrih. Apa itu? Tidak menuntut hak, jadi hanya melakukan kewajiban. Rela berkorban untuk Tuhan dan sesama. Nah, contohnya seminggu sudah sekolah 5 hari, 6 hari, ada yang full day gitu ya. Hari Minggu waktunya istirahat, malah datang ke gereja sekolah Minggu. Nah, tapi adik-adik enggak ngomel, melakukannya dengan sukacita. Nah, itu namanya tidak pamrih, hanya melakukan kewajiban kepada Tuhan, rela berkorban untuk Tuhan. Jadi meskipun sudah capek, tapi tetap rela berkorban untuk Tuhan, datang ibadah untuk Tuhan. Nah, hasilnya apa kalau kita bisa setia sampai akhir ini? Kita baca di Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, maksudnya ayat ini adalah Tuhan sanggup membangkitkan yang sudah mati. Nah, artinya apa? Tuhan sanggup untuk memberikan masa depan yang baik, yang berhasil dan indah. Nah, mungkin sekarang adik-adik di sekolah nilainya lagi merosot. Nah, Tuhan sanggup untuk mengangkat itu. Nah, lebih daripada itu, jika Tuhan Yesus datang kembali, kita layak untuk menyambut kedatangannya, dan tadi kita menerima apa? Mahkota kehidupan.
Nah, yuk adik-adik, di akhir zaman ini ya kita sama-sama berjuang untuk bisa setia sampai akhir. Nah, prakteknya tadi gimana? Yang pertama, setia dan benar. Setia itu apa tadi? Tekun dalam ibadah dilakukan dengan berulang-ulang. Yang kedua, setia itu artinya apa? Tidak mau dihalangi sampai tidak bisa dihalangi. Terus benar. Benar itu artinya apa tadi? Sesuai dengan firman pengajaran yang benar. Lalu yang kedua, prakteknya setia dan bijaksana. Bijaksana tadi artinya apa? Ada 4. Taat dengar-dengaran, tahu batas dalam pergaulan, tahu batas dalam perkataan, dan sabar. Nah, terus prakteknya yang tadi terakhir ketiga, harus setia dan baik. Baik artinya punya hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik itu bisa membedakan yang benar dengan yang tidak benar dan bisa melakukannya tanpa pamrih, tidak menuntut hak, hanya melakukan kewajiban kepada Tuhan. Rela berkorban untuk Tuhan, untuk sesama. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan ketiga hal ini, maka tadi Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Biarlah firman yang kami terima bisa tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Berkati kedua orang tua kami. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.